Saya bilang, "Ya sudah Pak, gak apa-apa." Dalam hati saya berkata, "Masa mau bermalam gini aja kok repot? Ya sekarang menghadap Gus Dur sajalah, biar gak ada repot." Akhirnya saya menuju ke makamnya Gus Dur dan bilang sama Gus Dur kalau saya inginnya bermalam 3 malam di sini, tapi tidak diizinkan sama takmir masjid. Lah, kalau gini namanya kan repot, Gus. Sekarang saya minta izinnya sama Gus Dur saja loh ya, dan akan nyelonong aja masuk ke tempat tamu bermalam. Kalau nanti saya ketahuan petugas dan tidak boleh bermalam di situ, ya saya langsung pamit pulang saja, Gus. Begitulah, saya jadi merasa pede banget dan langsung nyelonong masuk ke ruangan para tamu bermalam. Ternyata repotnya sudah dibikin selesai sama Gus Dur. Dengan kata lain, rehat boleh, kalau repot jangan. Keesokan paginya, saya berada di lokasi makamnya Gus Dur, melihat ada tanaman bunga melati. Saya ingin memetik bunga melati itu untuk ditaburkan di makamnya Gus Dur. Tapi saya melihat ada tali tambang pembatas yang fungsinya untuk membatasi jarak antara peziarah dengan makamnya Gus Dur. Jadi saya berpikir jugalah, tidak gegabah menerobos masuk seenak udelnya. Untuk itu saya komunikasi dulu sama Gus Dur dengan cara mengambil sepotong kertas, lalu kertas itu saya tulisi, yang satu sisi saya tulis kata boleh, sedangkan sisi baliknya saya tulis kata tidak boleh. Lalu dalam hati saya berkomunikasi sama Gus Dur begini, "Gus, saya ini ingin memetik bunga melati, lalu saya akan menaburkannya di atas makamnya Gus Dur. Tapi di sini saya melihat ada tali tambang sebagai pembatas. Jadi saya mohon jawabannya Gus Dur saja. Apakah saya boleh menerobos tali pembatas itu untuk menaburkan bunga? Sekarang saya membawa sepotong kertas bertuliskan boleh di satu sisi, sedangkan satu sisi di baliknya bertuliskan tidak boleh. Nanti kertas ini saya angkat dalam posisi vertikal tegak lurus, terus saya lepaskan. Kalau nanti jatuhnya ke lantai yang terlihat adalah kata boleh, ya saya segera memetik bunga melati itu lalu menaburkannya ke makamnya Gus Dur. Tapi kalau yang terlihat adalah kata tidak boleh, ya saya tidak akan melakukan itu, Gus." Nah, ketika saya lepaskan sepotong kertas itu tadi, yang terlihat adalah kata tidak boleh. Artinya saya tetap diam saja. Akhirnya saya tetap diam saja di situ. Malah Gus Durnya yang tidak tinggal diam. Dalam waktu lebih kurang 5 menit, ada seorang siswa pondok berseragam sekolah kayaknya akan masuk ke sekolah. Tahu-tahu masuk menerobos tali pembatas. Dia ini memetik bunga melati sampai mendapat 2 genggaman tangan, lalu ditaburkan di atas makamnya Gus Dur. Wah, hati saya menjadi lega. Sudah terwakili oleh seorang siswa pecinta Gus Dur tadi. Dan saya pun bisa menebak Gus Dur yang pastinya bilang begini, "Oh alah, mau menaburkan bunga saja kok repot." Dan begitulah Gus Dur bisa menggerakkan hati seorang siswa pecinta beliau untuk segera mewakili niat saya menaburkan bunga melati di pusaranya Gus Dur. Sekarang saya tarik lagi
ke pokok persoalannya, yaitu saat Cik Milan mengambil buah pir 5 biji bersama piringnya. Lalu Liana, seorang karyawati staf kantor Kwan Sing Byo yang selalu diperbantukan, ikut memotong dan membagikan kue dan buah-buahan yang sudah diturunkan dari meja altar. Mendadak keluar tanduknya itu Liana, dan sekonyong-konyong bikin pernyataan begini, bunga sudah selalu disediakan dari kelenteng Kwan Sing Byo. Ayo, berani tak sumpah sekarang. Kata-katanya Liana ini kan bersifat meyakinkan di depan umum bahwa tidak pernah ada orang yang membawa bunga, karena bunganya sudah selalu disediakan dari kelenteng Kwan-Sing Byo. Mendengar akan disumpah, Cik Milan pun memperlihatkan tanduknya dan menjawab lantang, "Iya, ayo sumpah saja sekarang." Baunya bunga melati yang disiapkan dari kelenteng itu amis, makanya adikku ingin selalu membawakan bunga melati. Akhirnya Liana terdiam dan menyadari kesalahannya. Sedangkan Koh Tigun, mantan ketua umumnya Kwan-Sing Byo, setelah mendengarkan sepatah katanya Cik Milan yang berbunyi bunga melatinya amis, langsung merasa tidak tega kayaknya kalau para dewa-dewi diberi persembahan bunga yang amis baunya. Seketika itu langsung pamit pulang seraya berkata, sudah, gak bisa mutusi aku, mau pulang. Dan ini serius, gak main-main. Akhirnya Koh Tigun pulang sungguhan. Itu demi mempraktikkan satunya kata dan tindakan. Ya harus begitu. Orang tidak boleh berkata A tapi tindakannya B. Itu namanya mempermainkan kata, bikin orang kecewa saja.